Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi kita belajar nahwu dasar. Buku yang kita gunakan adalah kitab Ad-Durus An-Nahwiyah. Kita sekarang di Al-Kitabul Awwal halaman 21. Judulnya adalah Anwa'ul Bina, macam-macam bina. Kita lanjutkan. Falladhi la yataghayyaru akhiruhu imma an yakuna mulaziman. Kata yang tidak berubah baris huruf terakhirnya itu ada 4 macam yang kita sebut dengan anwa'ul bina. Jadi anwa'ul bina itu ada 4 macam. Yang pertama lis-sukuni kalam. Yang pertama adalah kata yang selalu berbaris sukun huruf terakhirnya. Contohnya lam. Mim ini selalu sukun dimanapun kita taruh kata lam ini. Yang kedua awid dhammati ka haitsu. Kata yang selalu berbaris dhammah huruf terakhirnya. Haitsu. Dimanapun kita taruh kata ini selalu dia berbaris dhammah huruf terakhirnya. Dan yang ketiga awil fathati ka aina. Ada dia kata yang mabani itu dia selalu dhammah. Berarti mabaniun ala selalu fathah maksudnya. Awil fathati dia selalu fathah, contohnya aina. Jadi ada kata yang mabani itu selalu berbaris fathah huruf terakhirnya. Kemudian jenis yang terakhir adalah awil kasrati kalba'i fi bismillah. Ada kata yang mabani itu selalu berbaris kasrah. Contohnya huruf ba pada kalimat bismillahi. Huruf ba ini dia selalu kasrah ini. Tidak bisa fathah, dhamma atau sukun. Jadi yang 4 inilah macam-macam bina. Mabaniun 'ala sukun, dibina atas sukun, mabaniun 'ala dhamma, dibina atas dhamma, mabaniun 'alal fathi atau dibina atas fathah, mabaniun 'alal kasrah atau dibina atas huruf baris kasrah. Jadi mabani itu sekali lagi kita ulangi, kata yang tidak berubah-ubah baris huruf terakhirnya. Kalau sukun, sukun aja. Kalau dhammah, dia dhammah selalu. Kalau fathah, fathah selalu. Kalau kasrah, kasrah terus. Dimanapun kita taruh kata itu. Kemudian wal madalu fi ta'yini dzalika 'ala an-naqli sahih. Untuk mengetahui kata-kata yang mabani itu apakah dia mabani 'ala sukun, dhamma, fathah, kasrah, itu cara mengetahuinya adalah berdasarkan nukilan yang sahih. Artinya bagaimana kita mendengarnya dari orang Arab, bagaimana kita mendapatkan kata itu dari orang Arab. Begitulah cara mengetahuinya. Tidak ada kaedah khusus untuk mengetahui apakah kata ini mabani ala ad-dhammah, tidak ada. Jadi kita harus melihat buku-buku bagaimana apakah kata ini mabani ala sukun atau tidak, atau kita harus mendengar orang Arab. Tentunya orang Arab yang mahir berbahasa Arab, bukan salah-salah ketika bicara. Karena ada juga orang Arab itu salah-salah ketika berbicara bahasa Arab. Jadi yang salah-salah ini tidak jadi ukuran. Yang jadi ukuran adalah orang Arab yang ahli berbahasa Arab dan dia jarang salah, hampir tak pernah salah kalau bicara bahasa Arab. Selanjutnya kita masuk pada penjelasan yang ada dalam buku ini. Alimta annal kalimati 'inda tarakkubiha imma ayyulazima akhiruha halatan wahidatan. Telah kita ketahui bersama bahwa kata-kata dalam bahasa Arab itu ketika disusun menjadi kalimat, ada yang akhirnya itu hanya satu keadaan. Itu maksudnya kalau akhirnya berbaris dhammah, dhammah selalu dimanapun kita taruh. Kalau fathah, fathah selalu. Kalau sukun, sukun terus. Kalau kasrah, kasrah selalu. Wa imma
ayyataghayyara bitaghayyurit tarakibi. Ada juga kata itu dia berubah-ubah baris huruf terakhirnya sesuai perubahan tarkib atau kalimat. Nah, jadi kata-kata dalam bahasa Arab kalau dilihat dari perubahan baris huruf terakhirnya itu ada dua macam. Satu dia tetap tidak berubah-ubah, itu namanya mabani. Yang kedua dia berubah-ubah sesuai keadaan. Nah, itu disebut dengan mu'rab. Itu pelajaran yang lalu. Sekarang kita masuk pada pelajaran yang baru. Wa'lam annal ahwala allati tulazimuha awakhirul kalimat la tatajawazu arba'an. Sekarang ketahuilah bahwa keadaan-keadaan yang tidak berubah-ubah itu hanya ada 4. Ini maksudnya anwa'ul bina itu hanya ada 4. Kan bina kita artikan itu tidak berubah-ubah. Berarti jenis bina itu, macam-macam bina itu hanya ada 4. Apa saja itu? As-sukun, wad-dhammu, wal-fathu, wal-kasru, yaitu baris sukun, dhamma, fathah, dan kasrah. Hanya yang 4 ini. Fakullu kalimatin yulazimu akhiraha as-sukun yuqalu innaha mabaniyatun 'ala as-sukuni. Setiap kata yang huruf terakhirnya selalu berbaris sukun, maka itu kita sebut dengan mabaniyatun 'ala sukun. Oke, saya ulangi. Setiap kata yang huruf terakhirnya selalu sukun, itu disebut dengan mabaniyatun 'ala sukun. Contohnya ini banyak. Lam, lan, min, an, fi. Semua kata-kata ini selalu sukun huruf terakhirnya. Oke, kita masuk ke yang kedua. Wa kullu kalimatin yulazimu akhiraha ad-dhammatu yuqalu innaha mabaniyatun 'ala ad-dhammi. Setiap kata yang huruf terakhirnya selalu berbaris dhamma disebut sebagai mabaniyatun 'ala ad-dhammi. Contohnya haitsu, nahnu, mundu. Semua kata-kata ini dan yang semisal dengan ini selalu berbaris dhamma. Tidak ada nahni, nahna, enggak ada. Dia selalu berbaris dhamma huruf terakhirnya. Kemudian yang ketiga, wa kullu kalimatin yulazimu akhiraha al-fathatu yuqalu innaha mabaniyatun 'ala al-fathi. Setiap kata yang huruf terakhirnya selalu berbaris fathah disebut mabaniyatun 'alal fathi. Disebut mabaniyatun 'alal fathi. Contohnya aina, laita, thumma. Jadi kata aina, laita, thumma itu selalu dia berbaris fathah huruf terakhirnya. Tidak ada laiti, thummi, tidak ada. Atau aini, tidak ada. Kita lanjutkan, ini yang keempat. Wa kullu kalimatin yulazimu akhiraha al-kasratu yuqalu innaha mabaniyatun 'alal kasri. Setiap kata yang huruf terakhirnya berbaris kasrah disebut mabaniyatun 'alal kasri. Disebut dia mabani 'alal kasri. Contohnya kalbai, seperti huruf ba. Ini langsung ke halaman berikutnya. Wallami fi qaulika at-taqaddumu bil ijtihadi wa likulli mujtahidin nasibun. Maksudnya tadi seperti huruf ba kata dia. Itu maksudnya bil ijtihadi, huruf ba yang ini. At-taqaddumu bil ijtihadi. Jadi huruf ba ini dia selalu berbaris kasrah. Jangan kita baca at-taqaddumu bal ijtihadi. Salah. Tetapi dia harus pakai bi kasrah. Karena dia mabaniyatun 'alal kasri. Kemudian walikulli mujtahidin nasibun. Itu maksudnya ini contoh untuk yang lam. Perhatikan li. Ini juga selalu kasrah. Huruf lam ini. Walikulli. Huruf lam yang wali. Ini selalu berbaris kasrah.
Jadi itulah 4 macam bina, yaitu mabani 'ala sukun, mabani 'alal fathi, mabani 'ala dhammi, mabani 'alal kasri. Oke, kita lanjutkan. Wala yu'rafu biqa'idatin kaunul kalimati mabaniyatan 'ala sukunin aw dhammin aw fathin aw kasrin. Nah, ini maksudnya tidak ada kaedah untuk mengetahui apakah kata itu mabani 'ala sukun, mabani 'ala dhammi, mabani 'ala fathi atau mabani 'ala kasri. Tidak ada kaedahnya. Balil madar fi dzalika 'ala an-naqli minal kutubis sahihah wa afwahil 'arifin. Tapi cara mengetahuinya itu adalah berdasarkan nukilan dari buku-buku yang benar, buku-buku yang sahihah, atau afwahil 'arifin, atau dari ucapan-ucapan orang-orang yang ahli bahasa Arab, yang tidak salah-salah kalau dia mengucapkan kata-kata bahasa Arab. Nah, hanya itu caranya, tidak ada kaedahnya. Fa idza qala laka qail, kalau ada orang berkata sama kita, bimada arafta anna bina lam 'ala sukun wa haitsu 'ala dhammi wa aina 'ala al-fathi wal ba'i 'ala al-kasri. Kalau ada orang berkata, dari mana kamu tahu, bagaimana kamu tahu bahwa lam itu mabani 'ala sukun, haitsu itu mabani 'ala dhammi, maksudnya selalu fathah, selalu dhammah, haitsu selalu dhammah akhirnya, wa aina 'ala al-fathi, aina itu mabani 'ala al-fathi, selalu fathah huruf nunnya, atau wal ba'i 'ala al-kasri, atau ba itu mabani 'ala al-kasri, yaitu huruf ba ini selalu berbaris kasrah. Itu tadi bismillah, b-nya itu selalu berbaris kasrah. Apa walima la yajuzu ay yakuna bina ulam 'ala dhammi mathalan. Mengapa tidak boleh lam itu kita buat menjadi dhammah huruf terakhirnya, misalnya lamu. Kalau ada orang bertanya seperti itu, apa jawaban kita? Fala yumkinuka fil jawabi illa an taqul, kita tidak akan bisa menjawab, saudara tidak akan bisa menjawab kecuali inna ma'rifata dzalika la takunu biqawaidatu ta'allam. Mengetahui semua itu bukan berdasarkan kaedah-kaedah yang bisa dipelajari. Wa innama takunu bis sama', tapi itu cara mengetahuinya adalah dengan sama', artinya kita mendengarkan orang Arab bagaimana mengucapkan itu, lalu kita ikuti seperti itu pengucapannya. Jadi berdasarkan as-sama', bagaimana orang Arab mengucapkannya, begitulah kita mengucapkannya. Lam kata orang Arab, sukun mimnya kita ucapkan juga lam. Jangan dibuat yang baru-baru, lamu, lami, salah. Walam asma' kalimatan lam fi tartibin min tarakibil kalamil arabiyil fasih illa wahiyya sakinah. Dan kita lanjutkan jawabannya. Saya selama ini tidak pernah dengar orang Arab mengucapkan kata lam itu ketika disusun dalam kalimat yang benar kecuali sakinah, huruf terakhirnya kecuali sukun, yaitu mimnya, dia selalu sukun. Jadi saya pun selalu mengucapkannya lam, mimnya selalu sukun saya buat. Itulah jawabannya kalau ada orang bertanya, bagaimana cara mengetahuinya? Kenapa dia harus sukun, dhammah, fathah atau kasrah? Di sini ada dinukil satu perkataan seorang penyair. Kalau ahli syair itu tentunya sudah ahli bahasa Arab. Lam akun ahdan walam ukhlif wu'udan. Di sini ada dua kata lam. Jadi dia ahli syair ini berkata lam, mengucapkan lam itu mimnya sukun, maka kita ucapkan pun sukun. Oke, kita lanjutkan. Fabidzalika 'alimta anna bina'aha 'ala sukun la 'ala dhammi wa la 'ala ghairihi minal harakat. Dengan demikian kita mengetahui bahwa bina lam itu
adalah sukun. Artinya lam, mim, dua huruf. Huruf terakhirnya itu selalu sukun, bukan berbaris dhamma dan bukan juga baris-baris yang lain. Karena kita membaca dalam buku-buku kata lam itu memang sukun huruf mimnya. Atau kita mendengar orang Arab mengucapkan lam itu huruf mimnya sukun, maka kita buat dia sukun. Walidzalika la antiqu biha illa sakinatan. Ini masih lanjut jawabannya. Oleh sebab itu maka saya pun ketika mengucapkan lam selalu sukun saya buat mimnya. Wa hakadha aglabul kalimatil mabaniyah. Demikianlah umumnya kata-kata yang mabani itu. La sabila lima'rifati ma tubna alaihi illa an-naqlus sahih. Tidak ada cara mengetahui jenis binanya apakah dhamma, fathah, kasrah atau sukun kecuali an-naqlus sahih, kecuali berdasarkan penukilan yang benar. Berdasarkan penukilan yang benar, bagaimana kita mendengar dari orang Arab, begitulah kita ucapkan. Ala annahu la su'ubata alaina fi ma'rifati dzalik. Tapi jangan khawatir, untuk mengetahui itu tidak terlalu sulit bagi kita. Kenapa? Li'annal kalimatil mabaniyata binisbati lil mu'arabati qalilatun jiddan. Karena sebenarnya kata-kata yang mabani itu bila kita bandingkan dengan yang mu'arab, yang berubah-ubah, mu'arab artinya berubah, itu yang mabani sangat sedikit jumlahnya. Jadi bisa dihafal. Wa nutqun nasi biha sahihun fil ghalib. Dan biasanya orang mengucapkan kata-kata yang mabani itu benar, tidak salah. Likauni akhiriha laisa udnatan litaghayyur. Karena huruf terakhirnya tidak berubah-ubah barisnya. Kalau misalnya lam, dia selalu sukun. Sekali kita dengar lam, selanjutnya kita tahu cara baca mimnya bagaimana, apakah dia sukun atau dhamma. Dia selalu sukun. Lain halnya dengan kata yang mu'rab. Misalnya Zaidun. Itu baru kita bingung apakah dia Zaidun, Zaidan, Zaidin. Karena dia berubah-ubah. Kalau yang mabani ini tidak berubah-ubah, maka umumnya orang tidak salah ucap ketika mengucapkan kata-kata yang mabani. Wa ma'a hadza sanadhkuru ashharuha fil isti'mal. Namun demikian insyaallah akan kita sebutkan beberapa kata-kata mabani yang paling umum, yang biasa diucapkan, yang paling sering diucapkan. Demikianlah materi kita pada kesempatan ini.